Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Terus ternyata kayak yang tanda tanya kayak gitu. Ekspresinya kayak tanda tanya apa? Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putra masih dijajah Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari BBC London. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang berbahagia bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada bicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak berkuasa lagi terhadap bumi kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana saudaraku, setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian? Karena PPKI merupakan badan pembentukan Jepang. Tidak boleh ada campur tangan dari Jepang dalam proklamasi kita sendiri. Benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat untuk diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno ini? Ada perlu apa ya? Jadi begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Baik, saya panggilkan dulu Kang Mas. Kang Mas, ada para pemuda mencari. Baiklah, persilakan mereka ke sini. Baiklah, silakan masuk. Ada maksud apa? Saudara-saudara semua datang ke sini. Saya mendengar kekalahan Jepang dari sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, saya dan para pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Muhammad Hatta harus menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan ini dulu. Kita harus melaksanakan rapat dengan PPKI. Kita tidak bisa rapat dengan PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia sendiri harus dari bangsanya sendiri. Tidak boleh dari pemberian bangsa lain. Kekuatan segelintir ini, apakah mampu bisa mengalahkan armada Jepang? Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang kalian perhitungkan gitu? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah di negara ini? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Tapi Bung, semakin cepat kita memerdekakan bangsa ini, semakin cepat juga penderitaan rakyat ini selesai. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, saya akan bicarakan dengan golongan tua. Kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini?
kepala golongan pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan negara ini. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya. Baiklah, saya setuju. Lagi pula, mereka masih muda. Kita harus berpikir ke depannya, bagaimana dampak semua ini. Ya, Bung, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Setuju. Baiklah, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno? Apa tujuan kalian membawa kita ke sini? Maaf atas kelancaran kami. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibawa di sidang PPKI? Kenapa kita harus menunggu PPKI, sedangkan PPKI adalah buatan Jepang? Kita harus memerdekakan Indonesia tanpa dengan campur tangan dari Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya, Bung. Tenang, kita bicarakan dengan kepala dingin. Bung Saleh dan Bung Darwis tolong lepaskan mereka. Kalau ada Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat membangkit dan memanfaatkan situasi ini benar, dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apa kita mungkin melakukan semua? Tentu mungkin asal kita berusaha. Kita pasti bisa, apalagi para pemuda. Di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Bagaimana, Bung? Ya, saya setuju. Kita akan memerdekakan negara ini tanpa campur tangan Jepang. Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam ini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan esok hari. Kalau begitu silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Silakan.
naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena itu buatan Jepang. Kita sudah sepakat kemarin untuk tidak akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk masalah ini? Diri di sini sebagaimana Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat usaha Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusul. Bagaimana jika yang menandatangani adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda berikan naskah ini ke Sayuti Melik untuk diketik. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit seperti ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah beri jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Akan diadakannya upacara bendera, Bu. Apakah benderanya sudah ada? Oh iya, saya lupa. Apakah Ibu bisa membuatkannya? Tapi Ibu cuma punya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Ya sudah, tidak apa Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Beratus-ratus tahun kita dijajah oleh bangsa lain. Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu, ada usaha-usaha dari kita. Beratus-ratus tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air ini. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ini ada naik dan turunnya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib, berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sepakatkan waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.